Halo, Ibu dan Bapak guru semuanya. Mungkin Ibu dan Bapak bertanya-tanya, bagaimana guru pada jenjang kompetensi berkembang meningkatkan lingkungan belajar agar kaya literasi? Yuk kita saksikan bersama materi berikut ini. Ibu dan Bapak, pengelolaan lingkungan belajar kaya teks yang dimaksud di sini adalah penataan dan pengelolaan lingkungan fisik dan sosial afektif di kelas. Hal ini bermaksud agar kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan, bermakna, serta menumbuhkan minat membaca dan menulis. Untuk mewujudkan cakupan di atas, mari kita pahami dulu bahwa guru dengan jenjang kompetensi berkembang adalah guru yang mulai berupaya menata kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Walaupun belum rutin, Ibu dan Bapak guru juga sudah mulai mengalokasikan waktu untuk membaca buku pengayaan bersama peserta didik. Apakah kedua deskripsi tersebut sesuai dengan keadaan Ibu dan Bapak guru di sekolah? Kalau iya, berarti kita tidak boleh berdiam diri. Yuk, tingkatkan kemampuan literasi kita. Lalu apa yang dapat Ibu dan Bapak guru lakukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan belajar kaya teks? Pertama, Ibu dan Bapak guru dapat membuat sudut baca yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Untuk permulaan, Ibu dan Bapak guru dapat mencoba mengelola sendiri sudut baca kelas. Bagi Ibu dan Bapak yang sudah memiliki pojok baca di kelas masing-masing, coba amati pojok baca itu. Apakah sudah memiliki koleksi buku non-teks yang memadai? Perlu diingat, buku-buku yang disimpan di pojok baca kelas seharusnya bukan buku teks pelajaran. Ibu dan Bapak guru harus mengembangkan koleksi buku non-teks yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Agar lebih menarik, sudut baca juga dapat didekorasi sedemikian rupa sesuai tema koleksi buku saat itu. Kegiatan kedua yang bisa dilakukan adalah Ibu dan Bapak guru dapat mendata dan menata buku secara menarik sesuai dengan tema buku atau minat peserta didik. Buku yang ditata sesuai tema dapat membuat peserta didik lebih tertarik dan mandiri dalam belajar. Ibu dan Bapak guru juga dapat menyediakan rak khusus yang berisikan buku baru atau buku sesuai tema yang berubah setiap bulannya. Ketiga, Ibu dan Bapak guru dapat memulai membuat jadwal untuk peserta didik dapat membaca buku meskipun belum berkala. Misalnya, sebagai permulaan, Ibu dan Bapak guru dapat mengalokasikan waktu 15 menit di awal atau di akhir kelas untuk mengajak peserta didik memanfaatkan sudut baca yang ada. Akan jauh lebih baik lagi apabila waktu membaca rutin ini lebih lama dari 15 menit. Dan yang terpenting, waktu membaca ini dilakukan setiap hari ya, agar tumbuh kebiasaan membaca pada peserta didik. Ibu dan Bapak guru juga dapat mengalokasikan kunjungan ke perpustakaan bersama minimal sebulan sekali, dengan tujuan menumbuhkan minat peserta didik untuk pergi ke perpustakaan secara mandiri. Ibu dan Bapak dapat membuat pertanyaan pemantik sebelum berkegiatan di perpustakaan. Salah satunya, Ibu dan Bapak dapat menyesuaikan pertanyaan pemantik dengan hari-hari penting. Misalnya, pada hari kemerdekaan, siswa dapat diminta untuk menemukan buku tentang perayaan 17-an atau buku tentang proklamator. Ibu dan Bapak guru juga dapat memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik setelah berkegiatan di perpustakaan, sehingga dapat membuat kunjungan perpustakaan menjadi lebih bermakna. Yang terakhir, Ibu dan Bapak guru
dapat membacakan buku pengayaan kepada peserta didik dengan rutin. Ibu dan Bapak guru dapat memilih buku pengayaan sesuai tema bulanan pojok baca kelas ataupun yang berkaitan dengan topik pembelajaran di sekolah. Membacakan buku pengayaan dapat menambah wawasan peserta didik terkait banyaknya variasi jenis bacaan dan juga genre cerita. Itulah beberapa contoh yang dapat Ibu dan Bapak guru lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi di tahap berkembang. Terus bersemangat untuk berefleksi dan belajar ya, untuk sampai di level kemampuan berikutnya. Sampai jumpa.